Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Rizky di YouTube channel gue Rizky Ratnasari. Nah, terima kasih banget buat yang udah ngeklik videonya. Jangan lupa di like, di subscribe sebelum kalian nonton video ini sampai habis. Di video kali ini gue mau ngebahas soal kenapa gue pilih untuk jadi au pair di Belanda. Karena banyak banget yang DM gue di Instagram, Kak, kenapa mau jadi au pair di Belanda? Kenapa milihnya Belanda? Kenapa enggak negara Eropa lainnya? Nah, itu banyak banget yang nanyain. Oke, so di video kali ini gue mau bahas soal itu. Karena itu jadi, sebelum gue berangkat ke Belanda itu, gue banyak pertimbangannya kenapa gue pilih Belanda dibandingin negara-negara Eropa lainnya. Oke, so kita mulai aja. Yang pertama yaitu gue suka Belanda karena pertama dari di Belanda itu sendiri banyak orang Indonesia ya. Jadi ketika gue mutusin buat pindah, gue tuh nggak ngerasa kayak gue sendirian banget gitu loh. Jadi karena banyak orang-orang istilahnya kayak sekampung gue yang tinggal di sini. Itu alasan gue yang pertama. Terus alasan gue yang kedua adalah makanan. Ya, makanan Indonesia di sini banyak banget, dan orang Belanda sendiri itu mereka tuh udah terbiasa sama makanan-makanan dari Indonesia kayak bami, sate saus, itu mereka semua biasa, rendang, sambal, itu biasa banget di sini buat orang Belanda. Jadi ketika gue mutusin kayak, oh ya gue mau jadi au pair aja di Belanda gitu, karena dari hal-hal makanannya sendiri itu nggak susah dicari gitu loh. Dari resto, toko, dari yang gede sampai yang kecil, yang model resto kayak di warteg-warteg itu, kalian udah pasti mungkin beberapa udah ada yang nonton YouTube videonya yang gue videoin nge-review makanan di warteg di Belanda, yang bener-bener itu kalian tinggal milihnya kayak touchscreen gitu. Itu ada di sini. Dan di Belanda sendiri itu termasuk negara Eropa yang menurut gue lumayan paling lengkap ya. Ini berdasarkan kayak teman-teman gue yang pada tinggal di Eropa lainnya tuh yang pada kayak tuker cerita sama gue, gila di Belanda enak banget, lu bisa nemuin tape, pete dan segala macam segampang itu. Kalau negara-negara lain tuh lumayan susah. Nah, kalau di Belanda sendiri, Asian store itu banyak di mana-mana ya. Jadi kalau kalian mau nyari kecap bango, saus ABC, terus mau nyari pete, itu gampang banget di sini nyarinya, nggak sesusah yang dibayangin. Terus kayak misalnya kalian mau makan batagor, pempek, itu di sini ada yang jual ya di resto. Ya itu lumayan sih harganya dibandingin di Indonesia. Alasan gue yang ketiga yaitu adalah soal bahasa. Yang gue tahu di Belanda itu hampir 90% warganya bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Sorry ya kalau berisik, ini gue posisinya, ini nih di luar gue ini jalan ya. Kalian mungkin bakal ngedenger suara mobil. Ya, jadi alasan yang ketiga adalah soal bahasa. Yang gue tahu mungkin lebih dari 90% kayaknya orang Belanda itu bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalian nyasar terus ketemu kakek-kakek atau nenek di jalan terus kalian tanya pakai bahasa Inggris, itu mereka bisa jawab gitu. Jadi itu yang bikin enak gitu ya. Kalian gak harus di-push atau di-force untuk belajar bahasa Belanda dulu. Soalnya kalau yang mau jadi au pair kayak di Jerman itu kan kalian harus bisa minimal bahasa Jerman basic gitu. Sedangkan kalau di Belanda sendiri itu nggak perlu, nggak usah. Jadi kalian lebih saving money, let's say, karena kan lumayan ya kayak sekolah bahasa di Goethe itu lumayan mahal per bulannya. Gue nggak tahu, mungkin kalian yang lebih tahu. Oke, itu yang alasan yang ketiga soal bahasa. Terus alasan gue yang keempat adalah gue suka sama negara Belanda karena ini negara menurut gue yang paling toleran. Kenapa? Karena kalian bisa lihat sendiri dari contohnya misalnya kayak pernikahan sejenis itu kan yang dilegalin pertama kali itu kan di Belanda. Itu yang bikin gue kayak, wah gila nih negara kayak tolerannya segini banget gitu. Terus alasan gue yang kelima yaitu adalah di sini banyak banget festival ya, karena gue masih muda. Gue suka banget datang ke event-event atau acara-acara gitu, dan di Belanda sendiri tuh banyak banget festival, dari festival gede sampai festival kecil. Terus apalagi kalau summer cuaca lagi enak kayak gini ya, ini festival tuh bejibun banyak banget, ratusan. Mungkin karena ini lagi corona jadi festival itu ditiadakan, nggak boleh sampai 1 September mendatang. Oke, itu alasan gue, karena gue suka have fun, gue suka nonton acara-acara festival gitu. Jadi itu juga jadi alasan utama gue kenapa gue pilih buat jadi au pair di Belanda.
Terus alasan gue yang selanjutnya yaitu adalah gue suka sama orang sini. Itu mereka kalau ngomong sama orang, mereka tuh kayak direct to the people gitu. Kayak kalau misalnya kalian jelek atau ada yang salah gitu, ngelakuin kesalahan, mereka negur ya langsung straight to the point gitu, nggak ditutup-tutupin gitu. Itu yang gue suka. Sorry kalau berisik, itu ada suara motor lewat. Ya, itu juga jadi alasan gue yang utama. Karena jujur waktu gue di Indonesia, gue tuh selalu di-judge sama orang, kayak sama teman-teman lingkungan sekitar gue dah. Mostly, mereka pada bilang, aduh mulut lu kalau ngomong nggak diayak, aduh lu kalau ngomong dipikir dulu kayak apa segala macam. Itu lagi gue. Iya, karena banyak banget yang ngejudge gue waktu di Indonesia ketika gue menyampaikan pendapat atau opini terhadap seseorang. Pasti gue selalu dijudge, lu kalau ngomong terlalu pedas, lu kalau ngomong nggak diayak dulu, lu kalau ngomong dipikir dulu. Sedangkan kalau di sini, kalau lu negur orang ya lu straight to the point negur orang. Itu yang gue suka. Terus jadi gue kayak I'm so happy I belong to these people gitu ya, karena gue orangnya direct juga sama orang. Itu yang bikin gue happy di sini, jadi gue nggak fake lah istilahnya. Terus yang selanjutnya adalah alasan gue selanjutnya gue pilih untuk jadi au pair di Belanda adalah Belanda itu negara kecil ya, jadi buat segi transportasi umum itu tuh gampang banget dan mudah banget dijangkau. Itu yang bikin enak. Terus kayak misalnya kemana-mana juga dekat. Jadi kayak misalnya kalian beda kota aja nih, kayak misalnya dari rumah gue dulu yang di Hoofddorp terus ke Haarlem itu cuma 20 menit, padahal itu udah beda kota jatuhnya. Terus kayak ke Amsterdam itu cuma 17 menit, itu beda kota, tapi hitungannya itu cuma belasan, 20 menit, 30 menit, itu enaknya di sini. Dan satu lagi, di sini tuh kayak gue ngerasa kayak lebih apa ya, Belanda tuh lebih hijau aja dan nggak terlalu dingin dibandingin negara-negara Eropa lainnya. Kalau negara-negara Eropa lainnya, option gue waktu itu adalah gue pilih di Sweden sama Finland ya buat jadi au pair di sana. Tapi setelah gue pikir-pikir terus kayak ngeliat salju yang setebel itu, terus gue balik lagi mikir ke diri gue, apakah gue bisa survive di sana atau enggak. Jadi optionnya gue pilih lah, oke, gue jadi au pair di Belanda aja ya. Jadi sebenarnya program au pair gue itu sudah berakhir per tanggal 8 April kemarin, dan sekarang ini gue udah pindah posisinya, gue sudah tidak tinggal dengan keluarga host family gue, tapi kita masih menjalani komunikasi yang amat sangat baik, dan bahkan gue sering telepon-teleponan sama anak-anaknya, dan besok anak-anaknya itu bakal nginep di rumah gue sini. Jadi I'm so happy ya, seneng banget. Oke, buat teman-teman di luar sana yang sedang berusaha untuk mencari host family, mungkin situasinya saat ini agak sulit karena diakibatkan adanya wabah corona ini di mana-mana. Jadi si host family kebanyakan yang gue dengar itu mereka emang agak takut buat ngambil au pair dari luar. Jadi kebanyakan mereka itu cari au pair yang sudah stay di Belanda, atau mereka cari yang mau rematch. Bahkan beberapa host family itu yang gue tahu mereka meminta si agensi au pair di Belanda buat ngebantu mereka biar si au pair yang current au pair yang mereka punya sekarang itu buat extend ya, biar maksudnya nggak pulang dulu, biar mereka kalau bisa stay lebih dari setahun. Karena kan banyak juga nih au pair yang harus pada balik, tapi mereka minta gimana caranya nih kalau bisa au pair ini extend mungkin lebih dari 3 bulan sampai corona ini berakhir. Jadi mereka bisa nyari au pair pengganti mereka yang baru, karena mereka juga agak takut, agak cemas ya kalau mereka bawa si au pair dari negara-negara di luar Eropa sendiri ya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Good luck buat kalian semua. Terus jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Dadah!